Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliano Adramandinomo dengan NIM K2521047. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu kelompok 4, Faras and His Fresh Airline, dengan materi perbaikan pengendalian mutu, yaitu berdasarkan pesawat kertas. Dengan nama anggota kelompok kami sebagai berikut. Di dalam perbaikan pengendalian mutu ini, tahap perencanaan yang dilakukan yaitu kita mengindikasi indikator mutu yang akan menjadi tujuan perbaikan. Di sini tujuan perbaikan yang akan dilakukan yaitu dimensi kualitas yang digunakan pada kelompok ini yaitu performance yang dimana diharapkan produk yang dihasilkan mampu terbang dengan durasi minimal 4 detik. Nah, jadi dimensi kualitas ini apa ya istilahnya produk itu diharapkan mampu terbang dengan stabil, mampu memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai faktor yang terjadi di lapangan, dan kemudian konsistensi lajunya juga diperhitungkan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian deskripsi untuk mendeskripsikannya, kelompok ini mendeskripsikan bagaimana hasil dari pengujian kelompok ini, kami menggunakan histogram sebagai seven tool alat mengendali mutu yang akan digunakan yaitu histogram. Kenapa histogram dipilih untuk dalam apa namanya pengelolaan data ini? Dikarenakan histogram ini sangat mudah dibaca dan apa ya untuk melihatnya datanya terpusat akan lonjakannya yang berbeda dari data yang satu dengan yang lain. Kemudian kita dapat mengidentifikasi nilai ekstrim atau outlier dalam data yang memungkinkan menunjukkan kesalahan atau pola yang tidak biasa. Dan selanjutnya, histogram ini sangat sederhana dan efektif dalam penyajian datanya, sehingga histogram sangat berguna dan cocok untuk data yang digunakan ini, yaitu data kuantitatif. Setelah kita mengetahui dari apa namanya indikator dan dari data yang diperoleh, kemudian kita masuk ke analisa penyebab dari kondisi ini. Yang pertama, dari kondisi dari faktor desain. Bentuk sayap yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Kemudian sudut lipatan sayap yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan dari faktor proses produksi yang berbeda yang menjadikan hal ini dari benda itu menjauhi dari target yang diinginkan. Kemudian material yang digunakan berbeda, jenis kertas yang berbeda, ukuran kertas yang tidak sama. Hal ini menjadikan faktor utama di mana pesawat itu memiliki ukuran yang berbeda sehingga ukuran dan dimensi yang berbeda sehingga mempengaruhi bentuk sayap dari desainnya tersebut yang menjadikan pesawat itu tidak sesuai dengan yang target diinginkan. Yang kemudian faktor manusia. Faktor manusia sendiri diibaratkan gimana sumber daya manusia itu ketika memproduksi dan bagaimana ketika manusia itu melakukan pengujian. Nah, di sini dijelaskan cara meluncurkan tidak sama. Nah, tadi yang saya jelaskan yaitu faktor dari pengujiannya yang berbeda, yaitu cara meluncurkannya yang tidak sama. Kemudian keterampilan dalam pembuatan atau pelipatan yang tidak presisi. Di sini sumber daya manusia sangat mempengaruhi di mana proses manufaktur itu sangat diutamakan. Hal ini dikarenakan apabila sumber dayanya kurang, tapi materialnya memenuhi, sangat disayangkan untuk tidak mencapai dari target yang diinginkan. Kemudian faktor lain yaitu pengaruh angin yang tidak stabil. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dari uji coba ini dikarenakan dari laju angin yang berbeda sehingga menghasilkan dari data yang berbeda juga. Nah, di sini dipaparkan menggunakan fishbone diagram yang terdapat pada apa ya kayak gambarnya kurang lebih ya gini. Dari fishbone diagram ini sangat mudah dibaca dan mudah dipahami. Kemudian setelah kita menganalisa dari tahap perencanaan, tahap analisa penyebab, dan pengujian, kita dapat melakukan hal yang harus dilakukan sebagai bahan
evaluasi evaluasi untuk memenuhi kita untuk mencapai target. Yang pertama, mengganti jenis kertas dengan gramasi atau berat berat 80 GSM untuk meningkatkan stabilitas. Kertas dengan gramasi 80 GSM atau berdasarkan data yang diperoleh melalui internet, 70 sampai 100 gram kertas itu memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik. Sehingga untuk pesawat untuk dilipat dan untuk dibentuk sangat mudah dan sangat presisi. Kemudian memastikan kondisi angin yang stabil untuk melakukan pengujian. Laju kondisi angin sangat mempengaruhi dalam pengujian ini dikarenakan apabila lajunya lambat mempengaruhi juga pesawat akan berat untuk melaju dan sebaliknya. Nah, di sini untuk memastikan kondisi angin dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat. Apabila menggunakan manual, kita bisa mengecek area sekitar seperti faktor-faktor pohon ataupun benda-benda sekitarnya yang apabila terkena angin sangat mudah untuk bergerak. Kita bisa mengeceknya melalui itu. Namun apabila kita ingin mengecek menggunakan alat, di sini kita dapat menggunakan anemometer. Nah, di sini alatnya berupa anemometer yang menggunakan satuan meter per sekon untuk laju angin ini. Nah, kemudian pada proses produksinya yaitu pembuatan ataupun pelipatan kertas dilakukan secara detail dan benar-benar presisi. Artinya dalam proses produksi kita dibuat asal-asalan sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, melakukan cara atau teknik peluncuran yang seragam agar durasi yang didapatkan lebih konsisten. Kemudian lanjut ke tahap pengecekan. Di sini setelah melakukan perbaikan, data pengujian ulang akan dianalisa menggunakan control card atau untuk memantau kestabilan waktu terbang pesawat setelah perubahan diterapkan. Kenapa di sini menggunakan control card? Dikarenakan control card itu sangat mudah untuk dipahami. Kemudian kita dapat melakukan peta kendali yang memiliki beberapa kelebihan yang diantaranya mendeteksi variasi proses, kemudian mengidentifikasi masalah secara cepat dikarenakan data yang ditampilkan berupa data kuantitatif yang sehingga kita dapat mengambil perubahan ataupun penyimpangan yang prosesnya secara cepat. Kemudian dengan menggunakan kontropat ini dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data sehingga dapat memudahkan untuk kita melakukan pengamatan. Setelah itu masuk ke tahap action. Setelah dilakukan analisis dan perbaikan standarisasi desain pesawat, teknik peluncuran serta pengujian untuk memastikan konsistensi waktu terbang yang diinginkan yaitu dengan durasi 4 detik, maka hal yang harus ditetapkan untuk perubahan agar mencapai tujuan tersebut yang pertama, menggunakan kertas HVS A4 dengan berat 80 GSM untuk setiap produknya sehingga mencapai untuk memperoleh dimensi benda kerja yang sama. Kemudian memastikan kondisi angin yang stabil sebelum peluncuran, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi dari laju dari benda tersebut. Kemudian teknik peluncuran yang digunakan harus stabil agar durasi terbang pesawat kertas lebih lama. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pengujian secara serentak di lokasi ataupun ruang yang sama. Kemudian yang terakhir, melipat kertas dengan presisi dan melakukan lipatan pada bagian sayap dengan ukuran yang sama. Hal ini untuk meminimalisir dari jauhnya target yang diinginkan dari segi dimensi pesawat tersebut. Demikian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari perbaikan pengendalian mutu berdasarkan pesawat kertas ini. Mungkin apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.